Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mau bertanya, kalau memang jodoh itu cerminan, lalu kenapa Siti Aisyah menikah dengan Fir'aun atau jodohnya Fir'aun? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jodoh itu cerminan. Saya tidak kurang paham dengan istilah cerminan ini. Tapi mungkin maksudnya kalau baik dapat baik, kalau buruk dapat buruk, kan begitu. Lalu bagaimana dengan Siti Aisyah, ya? Mungkin pertanyaannya itu yang menikah dengan Fir'aun. Siti Aisyah wanita salihah, Fir'aun ya Fir'aun. Bukan hanya itu, tapi juga Nabi Lut, Nabi Nuh. Itu kan nabi dan mungkin ya nabi dan rasul. Tapi istrinya, ya, istri dan anaknya juga kan bukan orang saleh, bahkan bukan orang beriman. Lalu bagaimana? Jadi begini, apa ya saya katakan ya. Jadi pertama tidak bersifat mutlak, namun tidak juga salah. Misalnya saya mengatakan begini, belajarlah, orang yang belajar maka dia akan lulus. Itu ungkapan yang benar apa salah? Benar. Ada yang belajar tapi tidak lulus. Nah, apakah adanya orang yang belajar tapi tidak lulus kemudian menggugurkan kebenaran ungkapan tadi? Tidak. Jadi ungkapan tadi tetap benar, hanya saja tidak mutlak 100% karena satu dan lain hal. Ada namanya ahwal istithnaiyah, halat istithnaiyah. Ada namanya keadaan-keadaan pengecualian dengan maksud tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu dengan bermaksud ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan hikmah tertentu. Karena itu Allah menjadikan hal itu terjadi. Itu pertama. Yang kedua, memang dasarnya sebuah ayat dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat An-Nur. Di sini saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Nah, kan? Orang yang jelek untuk orang perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Wal-khabithuna lil-khabithat, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, ini diartikan demikian. Ada seorang ulama di Mesir, yaitu Al-Arif Billah As-Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Ad-Dusuqi. Beliau mengemukakan sebuah persepsi yang menarik tentang ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ayat itu sesungguhnya pada hakikatnya tidak semata-mata membahas tentang perjodohan. Kenapa? Karena al-khabithat lil-khabithin, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sebenarnya itu sudah cukup, tidak perlu ada pengulangan. Dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wal khabithuna lil khabithat. Kenapa ada pengulangan? Misalnya saya mengatakan begini, si A menikah dengan si B, lalu si B dan si B menikah dengan si A. Saya pikir itu sebuah pemborosan. Ketika saya mengatakan si A menikah dengan si B, cukup, tidak perlu lagi saya menambahkan dan si B menikah dengan si A. Begitu. Si A anaknya si B, dan si B ayahnya si A. Itu tidak perlu. Tidak perlu, karena sudah jelas ketika saya mengatakan si A anaknya si B, otomatis si B itu orang tuanya si A. Tidak perlu ada pengulangan. Lalu kenapa ada pengulangan? Al-khabithat, orang wanita buruk untuk laki-laki buruk, dan laki-laki buruk untuk wanita buruk. Kemudian lagi wanita buruk, wanita baik untuk laki-laki baik. Sebenarnya sudah cukup, otomatis ya begitu tadi. Kenapa diulang dan laki-laki baik untuk wanita baik? Nah, di sini beliau maha guru sufi, beliau mengatakan bahwa di sini sesungguhnya berbicara tentang hal lain, yakni tentang surga dan neraka.
Al-khabithat, jadi dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir isyari atau tafsir sufi yang menguak batin daripada atau yang tersirat di balik ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi, likulli ayatin zaharun wa batnun wa haddun wa matla'. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran ada zahir, ada batinnya, ada makna zahir, ada makna batinnya. Bahkan setiap ayat itu memiliki 120.000 makna. Itu kemujizatannya Al-Quran. Dari sekian makna ayat tersebut yang tadi kita bacakan, makna antara lainnya adalah al-khabithat ini neraka. Ada neraka atau ada orang-orang yang memang neraka ini diciptakan untuk mereka. Neraka ini sudah disiapkan untuk mereka, suka tidak suka, mau tidak mau. Misalnya Abu Lahab, ya tabbat yada Abi Lahabin watab. Memang neraka itu sudah disiapkan untuk mereka, untuk orang-orang seperti itu. Fir'aun misalnya. Jadi mau tidak mau masuk neraka. Itu al-khabithat lil khabithin. Neraka ini untuk mereka, disiapkan untuk mereka. Ada juga al-khabithun lil khabithat. Ada juga jenis atau orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang tidak disiapkan neraka itu untuk mereka. Tetapi mereka inilah yang berupaya menuju neraka. Ini orang-orang manusia pada umumnya. Neraka tidak disiapkan untuk mereka. Orang-orang bermaksiat, orang-orang kafir lainnya umum ya. Neraka tidak disiapkan untuk mereka. Tapi mereka yang menyiapkan diri masuk neraka dengan maksiatnya. Itu namanya al-khabithun lil-khabithat. Begitu juga at-tayyibat lit-tayyibin. Surga itu juga begitu. Ada dua kelompok orang. Ada satu kelompok memang surga ini sudah disiapkan untuk mereka. Para nabi, para rasul, wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang surga itu merindukan beliau. Surga ini memang surga inilah yang berhajat dan butuh sama beliau. Itu namanya at-tayyibat lit-tayyibin. Surga disiapkan untuk orang-orang mulia. Tetapi at-tayyibun lit-tayyibat itu ada juga kelompok yang keempat, adalah mereka tidak disiapkan neraka untuk tidak disiapkan surga untuk mereka, tetapi dengan amal soleh mereka, merekalah yang berupaya untuk dapat mencapai atau meraih surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin amin ya rabbal alamin.